Baik, kita menuju ke kasus kriminal. Ini ada buron lebih dari 5 bulan terduga pelaku penipuan berkedok arisan bernilai miliaran rupiah di Cianjur, Jawa Barat yang ditangkap Satreskrim Polres Cianjur. Polisi mengamankan ratusan buku arisan, mesin penghitung uang hingga brosur paket arisan. Selesai sudah pelarian seorang wanita yang merupakan pemilik CV Hoki Abadi Jaya yang menjalankan bisnis investasi abal-abal bernilai miliaran rupiah ini. Ia hanya bisa tertunduk malu saat ditangkap jajaran Satreskrim Polres Cianjur, Jawa Barat setelah buron selama lebih 5 bulan. Dalam aksinya tersangka kerap menawarkan paket arisan kepada ratusan konsumen. Namun saat uang terkumpul para konsumen tak pernah mendapatkan paket arisan yang dijanjikan. Dari pemeriksaan sementara tersangka telah menjalankan bisnis arisan ilegal ini sejak 2015 silam. Sementara kita baru menetapkan satu tersangka, tetapi nanti ada kemungkinan bisa ke tersangka lainnya. Koordinatornya yang mengumpulkan uang di lapangan sendiri gimana? Nah, untuk sementara ini para koordinator masih kita tetapkan sebagai saksi. Seperti itu. Untuk aliran dananya sendiri? Untuk aliran dana sementara ini dari pengakuan dan keterangan dari tersangka semua digunakan untuk kepentingan dia sendiri. Dalam penangkapan tersebut, ratusan buku arisan, mesin penghitung uang, berkas laporan pemasukan, dan brosur paket arisan juga turut diamankan. Pengungkapan kasus ini setelah para korban sempat menggeruduk ke rumah tersangka. Para korban pun sempat melapor ke Polres Cianjur. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan para korban dan mengumpulkan barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terancam kurungan 7 tahun penjara. Rendra Ghazali melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Nah, Ustadz, ternyata modus penipuan arisan seperti ini masih banyak memakan korban. Untuk itu mungkin akan lebih baik jika kita semua lebih berhati-hati akan tawaran investasi yang terlalu menggiurkan, apalagi oleh orang yang baru dikenal. Ustadz Lutfi, seperti ini apa penipuan dalam pandangan Islam, Ustadz? Ya, menipu, melakukan tindakan yang curang. Dengan berkedok apapun, itu perbuatan dosa besar. Sampai diancam oleh Allah di surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Celaka atau neraka wail bagi mereka yang melakukan kecurangan, melakukan tindakan penipuan. Kata para ulama tafsir, kenapa diancam dengan wail, kecelakaan atau neraka? Ada neraka khusus namanya neraka wail. Karena mereka yang melakukan penipuan pasti tujuannya adalah menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang banyak. Bukan 1-2 tadi, tapi sekian banyak orang dirugikan. Dan tentu bagi mereka yang akan berinvestasi, investasi ini sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah karena ingin ya saling ta'awun, saling ya memberikan kebaikan, menawarkan permodalan, kemudian nanti keuntungan dan kerugian itu ditanggung bersama. Karenanya ada kita di MUI namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Ketika dikatakan bahwa investasi itu menyalahi agama, menyalahi aturan, maka tentu kita jangan tergiur. Biasanya tergiur karena keuntungan. Padahal dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik adalah keuntungan itu yang sewajarnya. Yang terbaik adalah seseorang makan dari pekerjaan tangannya, kepenatan dan keletihan itu akan bernilai pahala. Namun mengandalkan sesuatu yang tidak jelas, mengandalkan sesuatu yang tidak pasti, apalagi ada unsur yang tidak jelas, al-gharar, tidak pasti, sesuatu yang berlebih-lebihan keuntungannya itu adalah merupakan salah satu yang disebut oleh Allah min amali syaitan. Ini iming-imingnya setan, sehingga orang jadi malas bekerja, tidak mau bertanggung jawab, tidak mau memberikan manfaat kepada sesamanya. Maka kita perlu berhati-hati dengan investasi dalam berbagai jenisnya. Dikhawatirkan ini hanya modus untuk menguntungkan diri sendiri, merugikan banyak pihak insya Allah. Ya, insya Allah ini buat ibu-ibu jangan terlalu tergiur akan iming-iming yang begitu berlebihan, begitu ya Ustadz ya. Kemudian apa yang mungkin saja terjadi nih Ustadz apabila para pelaku mengkonsumsi sesuatu dari sumber-sumber yang haram Ustadz? Dampak yang paling besar disampaikan oleh baginda Rasul, mana bata min haram fannar aulabi. Dampak terbesar adalah ia akan dikategorikan neraka layak untuk orang yang mengkonsumsi atau hasilnya dari hasil yang haram.
Tapi sekian banyak dampak lain yang Rasul sampaikan. Doanya tidak mustajab. Padahal dulu waktu kecil ya Mbak Nurul, kita meminta tidak dipenuhi oleh orang tua, wah kita sampai menangis ya, merengek supaya permintaan kita dipenuhi. Ini permohonan kita kepada Allah amat sangat banyak. Tiap saat kita memohon, tiap saat kita membutuhkan pertolongan Allah. Kalau ditutup pintu doanya tidak mustajab, betapa kita yang sangat merugi. Maka mengkonsumsi yang haram menjadikan tabir doa kita dikabulkan, menjadi tertutup doanya dikabulkan. Ada kisah yang sangat luar biasa, seseorang yang menangis dalam perjalanan panjang. Dikatakan sampai ya bajunya lusuh, kemudian pakaiannya juga demikian, bahkan rambutnya terurai, tidak terjaga, tidak rapih, bahkan kotoran, sampai ia menangis. Namun apa kata Rasul? Bagaimana mungkin doamu dikabulkan? Karena semua yang dimakan oleh dirinya berasal dari barang yang haram. Mudah-mudahan kita terhindar dari mengkonsumsi barang yang haram tersebut. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi min dzalik. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu terhindar dari memakan barang-barang yang haram ya Ustadz ya.